Renungan kita akan berjudul Dare to say no. Berani berkata tidak. Masih dalam seri friendship, pertemanan, kita perlu berani berkata tidak di dalam pertemanan kita. Kita sudah belajar bahwa pergaulan yang buruk itu pasti akan merusakkan kebiasaan yang baik, karena demikianlah firman Tuhan mengatakannya. Ya, pergaulan yang buruk akan merusakkan kebiasaan yang baik. Dan pergaulan yang buruk, firman Tuhan juga menegaskan dalam banyak bagian dari firman Tuhan, agar kita jangan berteman dengan orang-orang yang demikian. Amsal 22 ayat 24 misalnya memberikan contoh orang yang memberikan pergaulan yang buruk adalah jangan berteman dengan orang yang lekas gusar. Jangan bergaul dengan seorang pemarah. Sebelumnya kita belajar bahwa marah itu berarti membunuh, dan jangan bergaul dengan seorang pemarah. Supaya engkau jangan menjadi biasa dengan tingkah lakunya dan memasang jerat bagi dirimu sendiri, supaya jangan kita juga akhirnya terpengaruh sehingga kita juga melakukan hal-hal yang buruk yang mereka lakukan. Nah, demikian firman Tuhan. Begitu banyak sebenarnya ayat-ayat dari firman Tuhan yang mengingatkan kita agar kita tidak bergaul dengan orang-orang yang akan memberikan pengaruh yang buruk kepada kita. Sebab itu kita perlu untuk mengenali seorang teman. Kita harus bisa mengenali teman seperti apa yang kita miliki. Kita harus tahu dengan teman seperti apa seharusnya kita berteman. Nah, teman yang baik harusnya menjadi sebuah berkat bagi kita. Dan kita juga tentunya menjadi berkat bagi orang lain. Karena kita juga menjadi teman yang baik bagi orang lain. Tidak hanya orang lain menjadi teman yang baik, sementara kita menjadi teman yang buruk bagi mereka. Tentu maksudnya mereka menjadi teman yang baik, kita juga menjadi teman yang baik. Dan dengan demikian, mereka menjadi berkat bagi kita, dan kita juga menjadi berkat bagi teman kita. Sebaliknya, teman yang buruk pasti akan membawa malapetaka. Teman yang buruk pasti membawa malapetaka. Bayangkan jikalau kita misalnya berteman dengan seorang yang mengkonsumsi narkoba, atau bandar narkoba bahkan, maka dalam pertemanan, dalam pergaulan, ketika kita hangout bareng misalnya, bayangkan jikalau mereka menaruh narkoba ke dalam minuman kita, sehingga kita tanpa kita sadari, kita mengkonsumsi narkoba, dan tanpa kita sadari, kita bisa menjadi kecanduan. Tanpa kita sadari, ternyata kita sudah mulai mengkonsumsi narkoba, dan tubuh kita akan menginginkan narkoba terus-menerus. Jadi sungguh teman yang buruk akan membawa malapetaka. Nah, teman yang baik seharusnya kita bisa bersama-sama bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Tentu ini yang paling utama. Ya, sehingga kita bisa bersama-sama berkembang dalam potensi yang Tuhan berikan untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Demikian teman yang baik yang paling pertama, yang paling penting untuk kita miliki. Tentu hal-hal yang normal adalah ya mungkin dia teman yang baik tetapi tidak pernah berbicara tentang Tuhan misalnya, ya itu masih teman yang cukup bisa dikatakan baik selama tidak membawa kita kepada dosa. Tetapi teman yang baik, yang lebih baik lagi dan lebih utama adalah teman yang bisa bersama-sama bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Teman yang suka berbuat kebaikan sesuai dengan firman Tuhan. Sementara teman yang buruk akan cenderung menjauhkan kita dari Tuhan. Sehingga kita tidak bertumbuh dalam berbagai hal yang baik yang Tuhan sudah berikan di dalam diri kita. Sekali lagi, tentu teman-teman yang seperti ini seharusnya adalah teman-teman yang kita jauhi.
Mungkin sama-sama bisa beribadah dengan teman yang seperti ini, tetapi ketika beribadah, teman itu justru mengajak kita untuk tidak konsentrasi dalam ibadah, mengajak kita untuk menggunakan gadget misalnya, atau ngobrol saat puji-pujian, ngobrol saat firman disampaikan. Jadi sekalipun beribadah wujudnya, tetapi ternyata tidak mendekatkan kita kepada Tuhan, karena saat ibadah kita cenderung dibawa untuk tidak fokus, tidak konsentrasi, bahkan bergosip dan sebagainya. Maka teman yang demikian kita harus berani untuk meninggalkannya. Dan pagi hari ini kita mau diingatkan sekali lagi, ya, bahwa Amsal 1 ayat 10 berkata, "Hai anakku, jikalau orang berdosa hendak membujuk engkau, janganlah engkau menurut." Teman yang mengajak kita untuk melakukan dosa dikatakan janganlah engkau menurut. Artinya kita harus dare to say no. Kita harus berani berkata tidak kepada teman yang demikian. Ya, sini dicontohkan sebagai orang yang mengajak untuk marilah ikut kami, ayat 11. Biarlah kita menghadang darah, artinya melukai orang, membunuh orang, ya. Biarlah kita mengintai orang yang tidak bersalah, membuli orang, begitu ya, berlaku jahat kepada orang yang sesungguhnya tidak bersalah, ya. Dan Alkitab mengatakan, janganlah engkau menurut karena orang berdosa yang membujuk engkau. Saya masih ingat ketika masa-masa saya SMP dibujuk oleh teman-teman saya yang katakanlah pada masa itu dia sebagai orang yang terkuatnya, atau mungkin bahasa yang saat itu adalah sebagai preman di sekolah, preman di kelas satu sekolahan, takut sama dia. Dan saya pada waktu itu diajak untuk ikut mereka ke belakang sekolah. Di belakang sekolah aman, tidak pernah ada guru yang patroli pada waktu itu. Untuk kami minum minuman keras. Dan pada saat itu saya berjuang untuk berkata tidak. Sekalipun akhirnya mereka melukai saya, tetapi saya memilih untuk berkata tidak pada masa-masa SMP itu. Dan tentu saja itu tidak berhenti di situ. Berlanjut ketika masa-masa SMA, juga saya mengalami hal yang sama. Saya dibujuk, saya dipaksa untuk ikut mereka, untuk tawuran juga, berantem antar sekolah, ya. Jadi kehidupan sekolah yang sangat-sangat buruk sekali pada masa-masa itu. Tetapi saya berjuang berkata tidak, sekalipun saya harus diperlakukan sangat tidak baik. Sebab itu sekali lagi kita harus dare to say no. Kita harus berani berkata tidak kepada bujukan dosa yang disampaikan oleh teman kita. Nah, hari ini setidaknya 1 Korintus 5 ayat 11 mengingatkan, tetapi yang kutuliskan kepada kamu ialah supaya kamu jangan bergaul dengan orang yang sekalipun menyebut dirinya saudara. Ya, maksudnya saudara adalah sekalipun mereka menyebut dirinya sebagai sama-sama orang beriman, sebagai sama-sama orang percaya, sebagai sama-sama orang Kristen, tetapi mereka adalah orang cabul, orang kikir. Nah, orang kikir itu berarti pelit, medit gitu ya, sangat amat pelit gitu ya, penyembah berhala, pemfitnah, pemabuk atau penipu. Dengan orang yang demikian, janganlah kamu sekali-kali makan bersama-sama. Artinya janganlah kamu bergaul dengan mereka, janganlah kamu ada bersama-sama dengan mereka. Nah, setidaknya ada dua hal yang dari semuanya ini yang saya ingatkan kita semua, bahwa kita harus waspada dengan orang-orang yang mengajak kita, orang-orang yang cabul. Apakah itu orang-orang yang cabul? Orang-orang yang cabul adalah orang-orang yang orientasinya, pemikirannya, perbuatannya adalah
melakukan dosa-dosa seksual, baik itu melalui film-film porno, baik itu melalui gambar-gambar yang dikirimkan. Terlebih lagi saat ini tentu semuanya itu sangat mudah sekali untuk diakses. Sekalipun situs-situs banyak yang ditutup, tetapi tetap ada banyak situs-situs gelap yang tetap bisa menayangkan semuanya itu. Sehingga kita semua harus waspada dengan orang-orang yang demikian, orang-orang yang mengirimkan link demikian. Saya banyak sekali melalui Facebook, ada orang-orang yang mengirimkan link yang demikian, dan saya langsung saja mengambil langkah untuk unfriend dengan orang tersebut. Sekalipun orang itu adalah orang yang saya kenal, terlebih lagi orang yang tidak kenal, sekedar add friend saja. Maka orang-orang yang demikian langsung saya unfriend. Atau orang-orang yang memberikan status story-nya, baik di Facebook story maupun di IG story, di mana mereka menampilkan gambar-gambar yang sangat tidak baik, gambar-gambar yang cabul, baik itu hanya beberapa detik saja, tetapi itu sangat merusak dan sangat jahat. Saya juga dare to say no, saya unfriend mereka, saya blokir mereka sehingga apa yang mereka ingin tayangkan tidak akan mengganggu saya lagi. Demikian juga dengan orang-orang yang pemabuk minum-minuman alkohol. Mungkin merokok tidak ada di sini karena mungkin pada zaman Alkitab rokok belum ditemukan. Saya juga belum tahu, saya belum melakukan riset kapan rokok itu ditemukan. Tapi kalaupun rokok misalnya sudah ditemukan, saya yakin pasti itu juga akan muncul di sini. Ya, tetapi di sini yang muncul adalah hal-hal yang memang sudah pernah ada pada zaman itu, seperti pemabuk. Saya mengalami di mana-mana zaman SMP, zaman SMA, saya diajak juga untuk mabuk-mabukan, untuk minum minuman keras. Karena ketika minum minuman keras akan merasa seperti jagoan, sehingga berani ketika akan tawuran antar sekolah. Itu adalah pengalaman yang sangat buruk yang pernah saya alami, yang pernah saya rasakan ketika orang-orang membujuk saya. Jadi orang-orang yang demikian kita harus dare to say no. Orang-orang yang cabul, orang-orang yang orientasinya adalah seksual, dan orang-orang yang membawa kita untuk mabuk-mabukan minuman keras, yang mengatakan bahwa nggak keren, nggak hebat, nggak kekinian kalau tidak melakukannya. Itu semua adalah hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, dan kita harus dare to say no. Roma 13 ayat 13 menekankan lagi untuk kita dare to say no to sexual and alcoholic sin. Marilah kita hidup dengan sopan, seperti pada siang hari. Jangan dalam pesta pora dan kemabukan. Jangan dalam percabulan dan hawa nafsu. Dua hal ini menjadi fokus lagi di dalam suratnya Paulus kepada jemaat di Roma ayat 13 pasal 13 berkata, jangan dalam pesta pora dan kemabukan, jangan dalam percabulan dan hawa nafsu. Saya yakin bahwa anak-anak SMP juga sudah terekspos dengan hal ini. Tahun lalu saya mendengar sendiri anak-anak kelas 8 berbicara hal-hal yang cabul, dan saya langsung menegur mereka. Sebab itu firman Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan kita semua agar kita hidup dengan sopan, artinya hidup dengan benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita tidak terlibat, kita tidak mau sepakat untuk kegiatan-kegiatan kemabukan dan juga percabulan dan hawa nafsu. Kita harus dare to say no, sekalipun ketika kita berani menolak dan tidak kompromi dengan perbuatan-perbuatan dosa itu, kita mungkin akan kehilangan pertemanan. Tetapi kehilangan pertemanan yang demikian, kehilangan pertemanan yang memberikan dampak yang buruk, yang penuh dengan dosa seperti itu, sebenarnya justru adalah lebih baik daripada kehilangan kekudusan hidup demi pertemanan yang buruk. Pagi hari ini, apakah hal tergila yang pernah kita lakukan?
Tentu ada banyak hal tergila tanda petik yang positif, tetapi hal tergila yang negatif seperti percabulan, kemabukan, hawa nafsu, kita harus dare to say no pada pagi hari ini. Demikian firman Tuhan, mari kita berdoa.